Shalom, apa kabarnya saudaraku sekalian? Kiranya kasih Tuhan Yesus menyertai kita. Sebelum kita menyambut sapaan firman Tuhan, marilah kita saat teduh sejenak. Amin. Sapaan firman Tuhan untuk kita hari ini tertulis dalam kitab Zakaria pasal 9 ayat 9. Demikian dikatakan, bersorak-soraklah dengan nyaring hai putri Sion, bersorak-sorailah hai putri Yerusalem. Lihat, rajamu datang kepadamu, ia adil dan jaya. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang mudah. Raja yang agung telah tiba. Zakaria adalah salah satu kitab dalam Perjanjian Lama yang berisi ramalan-ramalan, termasuk ramalan tentang kedatangan Kristus. Dan kitab ini dianggap sebagai bagian yang penting dalam menyusun targum untuk para nabi. Setidaknya kita dapat mengetahui bahwa ada 41 kutipan dalam kitab ini yang membahas tentang perjanjian baru yang saling bersinggungan. Zakaria terkenal dengan sosok yang keras dan kasar, sehingga melalui kitab ini kita akan diberi pengertian bahwa Roh Kudus tetap bekerja melalui yang kasar dan yang keras. Ayat ini pada hari ini adalah sebuah nubuatan Zakaria tentang kedatangan Kristus untuk pertama kalinya. Kemudian jika kita baca ayat 10, kita akan menemukan ramalan Zakaria tentang kedatangan Kristus yang kedua kalinya. Dan ini adalah sebuah desakan ataupun perintah kepada Yerusalem atau Sion untuk mempersiapkan hati dan pribadi mereka untuk menyambut Kristus. Kutipan ayat ini juga kembali diucapkan oleh Matius untuk hari yang sudah diramalkan. Matius 21 ayat 5. Sebagai pengajaran Matius kepada setiap pembacanya agar mempunyai sifat dan sikap seperti Kristus. Kita diberikan pengajaran yang luar biasa, dan ayat ini adalah menjadi sebuah panutan kita untuk hidup seperti Kristus. Penjelasan ayat ini menjadi pukulan kepada kita dan koreksi yang keras untuk sikap kita. Adil dan jaya adalah sebuah perbuatan yang menghasilkan buah. Keadilan yang kita terapkan dalam kehidupan kita akan menghasilkan kepuasan untuk diri kita sendiri. Tidak hanya adil untuk bertindak kepada orang lain, adil dalam memperlakukan diri sendiri juga akan menghasilkan hal yang sama. Tidaklah kita menggunakan tubuh kita, memporsir tubuh kita untuk mendapatkan hal-hal yang duniawi, melainkan melalui ayat ini kita diberi pengertian bahwa bekerja sesuai dengan kapasitas diri kita sendiri akan membuat kita mendapatkan kepuasan hidup yang telah disediakan Allah. Banyak jemaat Kristen belakangan ini yang terlalu berfokus dan tidak pernah puas dengan hal-hal duniawi dan lupa akan kewajiban mereka sebagai hamba Tuhan yang mengatur kehidupan mereka masing-masing. Namun perlu diingat, mereka hanya mendapatkan penghargaan dan penghormatan dari sesama manusia, tidak dari Tuhan. Hendaklah segala yang kita lakukan setara
dan seturut dengan kehendak Tuhan. Adil dalam bertindak, berjuang di dunia, tetapi tidak mengabaikan firman dan pengajaran Tuhan. Ayat ini kemudian menjelaskan sifat Tuhan sebagai raja yang berbeda dengan raja yang lain. Lemah lembut adalah sifat Tuhan kita yang sangat penyayang dan mengasihi seluruh umatnya. Dan dilanjutkan dengan kalimat yang begitu detail bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang rendah hati. Dalam tradisi timur, raja-raja datang dan disambut menggunakan kuda yang gagah dan cantik. Tetapi Tuhan kita datang hanya dengan menggunakan keledai pengangkut. Tuhan kita menghargai bagaimana sosok yang terlihat lemah dan kecil, bekerja keras dan berusaha untuk memegang teguh kewajibannya. Tetapi keledai pengangkut yang terlihat lemah, namun ia selalu melaksanakan tugasnya untuk mengangkut segala jenis bawaan. Kehidupan orang Kristen setidaknya ada dua yang dapat kita pelajari dari hal ini. Yang pertama, tentu saja kita diharuskan memiliki hati yang lemah lembut seperti Tuhan kita memperlakukan kita. Yang kedua, janganlah kita bermegah untuk mendapatkan kemuliaan untuk diri kita sendiri. Hendaklah kita rendah hati di segala pencapaian yang kita dapatkan. Untuk hal ini kita dapat menerpakan teologi padi dalam kehidupan kita. Layaknya padi semakin berisi, semakin tinggi akan semakin merunduk. Pujilah Dia, hai jiwaku, pujilah Dia Sang Raja. Dialah cermin murni untuk hidup dan kuburmu. Amin.